Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Pagi ini kita mau melanjut pada pelajaran muatan IPA di semester 2. Kita belajar tentang suhu dan kalor. Tapi sebelumnya anak-anak tadi sudah berdoa dan sudah membaca Alkitab kan? Baiklah, mari kita mulai. Anak-anak perhatikan slide berikut ya. Agar kita semua dapat memahami materi ini. Tema 6 dengan judul mengenal panas dan perubahannya. Di subtema 1 kita belajar tentang suhu dan kalor. Apakah itu kalor dan apakah itu suhu? Apakah kalor dan suhu itu sama? Apakah alat yang digunakan pada saat kita demam atau merasa panas badan? Mari kita menyimak lebih dahulu. Untuk mengenal semuanya ini, kita mengenal dulu tentang sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah matahari, api, gesekan benda, dan juga listrik. Apa manfaat sumber energi panas matahari? Ada 6 anak-anak. Untuk fotosintesis pada tumbuhan, juga sumber cahaya bagi makhluk hidup di bumi. Yang ketiga adalah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. 4, untuk mengeringkan pakaian, untuk membuat ikan asin ya. Nah, berikut yang kelima adalah sumber vitamin D yang bermanfaat untuk kesehatan tulang. Juga matahari itu membantu tumbuhan secara keseluruhan. Nah, kita sekarang masuk pada pengenalan akan suhu dan kalor. Suhu atau temperatur adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin atau panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Nah, alat ukur untuk pengukur suhu disebutnya termometer, yang biasa kita gunakan ketika kita demam ya. Kita perlu tahu mengenai beberapa tokoh yang menemukan termometer. Penemu termometer yang pertama adalah Galileo Galilei, yang kedua adalah Daniel Gabriel Fahrenheit, dan yang ketiga Anders Celsius, keempat adalah de Reaumur. Nah, inilah tokoh-tokoh penemu termometer. Satuan suhu yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Berikut kita mengenal tentang kalor. Kalor atau panas adalah salah satu bentuk energi yang dapat pindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor atau panas mengalir dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kalor dapat dilepaskan maupun diterima kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan energi kalor. Benda mencair karena benda tersebut menerima energi kalor. Sehingga kalor dapat mengakibatkan perubahan wujud suatu benda. Dan kalor tidak bisa langsung diukur, namun bisa dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Satuan besaran kalor adalah kalori atau joule ya. Benda yang dapat menghantarkan panas disebutnya konduktor. Biasanya konduktor berbahan logam seperti besi, aluminium, dan tembaga. Lalu benda yang sulit dan lambat untuk menghantarkan panas disebutnya isolator. Contoh benda isolator adalah kayu, plastik, dan karet. Berikut adalah
mengenai contoh konduktor, bahan-bahannya. Nah, kita melihat dulu perpindahan panas itu terbagi menjadi 3, yaitu konduktor, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara atau disebut juga perpindahan panas melalui hantaran. Perpindahan panas dengan cara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Perpindahan panas dengan cara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Nah, inilah contoh konduksi, yaitu ketika kita membakar benda logam, ya, maka aliran panasnya awalnya dari ujung yang terkena api, tetapi lama kelamaan aliran panasnya akan terasa pada ujung benda yang kita pegang. Ketika kita mengaduk atau buat teh hangat, membuat kopi atau susu, ya, sendoknya dicelupkan di air panas, maka terjadi peristiwa konduksi. Demikian juga pada saat nyetrika dan mencairkan mentega, ya, atau margarin. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh peristiwa konduksi dengan bendanya. Berikut adalah contoh konveksi. Nah, kita tahu dulu apa itu konveksi. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut juga berpindah. Pada saat partikel-partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan juga gas atau udara atau angin, ya. Nah, ini contohnya peristiwa konveksi pada saat kita memasak air, ya. Air yang mula-mulanya dingin dipanaskan oleh api kompor, lalu ada gelembung-gelembung yang naik, ya. Nah, itu terjadi konveksi di dalam air itu, yang bagian bawahnya tadinya dingin kemudian panas berpindah ke atas, berputar seterusnya seperti itu. Juga terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, definisi angin darat dan angin laut. Angin darat itu adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Sedangkan definisi dari angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, begitu juga pada peristiwa mencairnya es batu di dalam gelas, ya. Nah, berikut adalah mengenai radiasi, ya. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi tersebut biasanya disertai cahaya. Peristiwa radiasi contohnya matahari menyinari bumi. Lalu pada saat acara api unggun, ya, panasnya merambat, panas api itu merambat pada orang-orang yang berada di sekitar api unggun. Lalu pada saat pengeringan pakaian basah menjadi kering karena radiasi dari matahari, ya. Nah, matahari bersinar menyinari bumi. Berikut pada subtema 3 kita belajar tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, kita belajar tentang bahan-bahan penghantar panas yang baik dan yang sulit menghantarkan panas, yaitu
yang disebut dengan konduktor dan isolator. Bahan-bahan perak, tembaga, dan aluminium yang dapat dialiri arus listrik atau mudah menghantarkan arus listrik disebut konduktor listrik. Sedangkan bahan-bahan karet dan plastik yang tidak dapat dialiri arus listrik atau sukar menghantarkan arus listrik disebut isolator listrik. Beberapa bahan seperti germanium dan silikon yang dapat berperan atau bertingkah laku kadang-kadang sebagai konduktor dan kadang-kadang sebagai isolator. Nah, bahan-bahan seperti itu disebutnya semikonduktor. Nah, inilah alat-alat rumah yang biasa kita temui atau kita lihat ya, yang menggunakan bahan-bahan konduktor dan isolator. Benda-benda yang terdapat di sekitar kita terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Ada isolator dan ada juga konduktor ya. Nanti kita lebih lanjut pelajari. Nah, kalian bisa meneliti di rumah mana yang disebut konduktor dan mana yang disebut isolator. Nah, anak-anak, belajar itu berguna untuk masa depan kita. Peribahasa katakan, belajar adalah harta karun yang akan selalu mengikuti pemiliknya kemanapun juga. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini dan kiranya bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.